Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi, NIM 1930106031, Tadris Biologi 4B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekologi hewan, materi tentang respon dan adaptasi hewan. Indikator yang pertama, kita akan membahas mengenai respon dasar hewan. Respon dasar hewan merupakan reaksi hewan terhadap suatu kondisi atau perubahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Respon ini dapat berupa respon fisik, fisiologis maupun tingkah laku hewan. Contohnya, ketika hujan, ayam akan mencari perlindungan untuk berteduh. Itu contoh sederhananya. Kemudian jenis respon dasar hewan ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ialah respon reversible. Respon reversible ini merupakan respon secara refleks pada hewan dan tidak bersifat permanen dan juga tidak bisa diturunkan atau hereditas. Nah, respon reversible ini contohnya seperti respon pengaturan dan respon penyesuaian. Respon pengaturan ini terjadi secara refleks dan singkat saja, dan ini tidak berlangsung sangat lama. Contohnya seperti perubahan pupil mata hewan ketika menerima intensitas cahaya matahari. Kemudian respon penyesuaian, contohnya terjadinya poliferisasi. Kemudian ada juga contohnya seperti peningkatan jumlah eritrosit dalam tubuh. Kemudian juga ada kulit yang mengalami peningkatan pigmentasi karena cuaca di lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah respon irreversible. Respon irreversible ini bersifat permanen dan tidak reversible. Respon irreversible ini dapat diturunkan atau bersifat hereditas. Contohnya seperti perubahan mata facet pada Drosophila sp atau lalat buah yang dipelihara pada suhu yang sangat tinggi. Selanjutnya kita masuk pada indikator yang kedua, yaitu mengenai aklimatisasi dan adaptasi. Aklimatisasi merupakan penyesuaian diri hewan terhadap iklim yang berlainan dari iklim tempat asalnya sebagai akibat pemindahan. Aklimatisasi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu aklimatisasi panas dan aklimatisasi dingin. Nah, berkaitan dengan adaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan atau kecenderungan hewan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya untuk dapat bertahan hidup dengan baik. Nah, untuk indikator yang ketiga, kita akan membahas mengenai adaptasi fisiologis. Adaptasi fisiologis ini merupakan penyesuaian hewan terhadap lingkungan yang menyebabkan adanya penyesuaian alat-alat atau organ dalam pada tubuh hewan tersebut. Contohnya seperti kelenjar bau pada musang. Ini merupakan contoh dari adaptasi fisiologis. Kemudian ada juga mimikri yang dilakukan oleh cicak memutuskan ekornya dan pada akhirnya dapat tumbuh kembali, dan masih banyak lagi contohnya yang lain. Untuk indikator yang keempat, kita akan membahas mengenai adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi ini merupakan penyesuaian tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya yang dapat dilihat dari bagian luar tubuhnya. Contohnya berbagai macam paruh burung itu menandakan berbagai macam pula makanan yang ia makan. Dan kita juga bisa melihat dari kuku dan kaki, jari-jari burung itu memiliki jenis yang berbeda-beda. Ada yang digunakan untuk mencabik atau menggenggam mangsanya seperti elang. Kemudian ada juga untuk mencari makanan di tanah seperti ayam, dan ada juga untuk bertengger di pepohonan. Nah, kemudian ada juga paruh burung itu digunakan untuk memakan biji-bijian seperti burung pipit. Kemudian ada juga burung elang yang digunakan untuk memakan daging dan mengoyak mangsanya.
itu merupakan contoh-contoh dari adaptasi hewan berdasarkan morfologinya. Nah, untuk indikator yang terakhir yaitu tentang respon dan adaptasi perilaku. Tujuan akhir dari respon hewan ini ialah untuk mempertahankan hidupnya agar kehidupannya itu tetap berlangsung dengan baik. Kemudian respon hewan terhadap suatu lingkungan itu bervariasi tergantung kepada jenis dan spesies, intensitas stimulus, dan juga dipengaruhi oleh umur hewan tersebut. Ada juga dipengaruhi oleh stadium perkembangannya. Nah, jika terjadi lingkungan yang tidak baik atau merugikan bagi hewan itu, maka akan ada 3 kemungkinan yang akan dilakukan oleh hewan. Yang pertama, ia akan meninggalkan tempat itu dan mencari tempat yang baru dan yang lebih baik, atau melakukan migrasi pindah ke tempat yang lebih baik. Yang kedua, hewan itu akan memberikan respon terhadap efek yang ditimbulkan atau perubahan yang ditimbulkan, sehingga ia dapat beradaptasi dengan lingkungannya itu dari yang negatif tadi menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, jika tidak ia pergi ataupun tidak memberikan respon terhadap lingkungan, maka hewan itu akan mati. Nah, selanjutnya kita masuk ke adaptasi tingkah laku atau perilaku. Adaptasi tingkah laku atau perilaku hewan ini merupakan proses penyesuaian diri hewan yang dapat dilihat dari tingkah laku atau perilaku yang dilakukan oleh hewan jika terjadi perubahan atau efek yang diberikan oleh lingkungan terhadap hewan tersebut. Contohnya seperti autotomi yang dilakukan oleh cicak. Jika terancam, ia akan memutuskan ekornya. Kemudian ada juga seperti kerbau yang ketika panas, dia itu akan menceburkan atau menggulingkan dirinya ke dalam lumpur. Hal ini untuk mencegah terjadinya kepanasan pada kulit kerbau. Nah, ini merupakan perilaku hewan terhadap lingkungannya. Adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Nah, itulah penyampaian materi dari saya mengenai respon dan adaptasi hewan. Sekian, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.